Halo pemirsa, petualangan kita kali ini berada di Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa Tebing Abang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Rantau Bayur. Semua fasilitas kantor di level kecamatan berdiri di Desa Tebing Abang ini. Desa ini memiliki keunikan tersendiri karena letak pemukiman masyarakatnya terpisah-pisah. Tentu saja dengan sebutan yang berbeda juga, yaitu Tebing Abang Darat, wilayah paling ulu di tepian Sungai Musi di bagian utara. Sedangkan di seberangnya disebut Tebing Abang Laut. Kemudian wilayah Pengumbu, yaitu lokasi perkantoran kecamatan, dan yang mana perkampungan di seberangnya disebut Seberang Pengumbu. Ada lagi perkampungan paling ilir yang berbatasan dengan Desa Pagar Bulan, disebut Sungai Sene. Meski beda nama dan sebutannya, tapi secara administrasi seluruh perkampungan tadi masuk dalam wilayah Desa Tebing Abang. Desa Tebing Abang tidak berada di pinggir jalan lintas, melainkan masuk dari Simpang Kedondong Pangkalan Balai atau bisa juga dari Simpang Pasar Lubuk Lancang, Kecamatan Suatapeh, Banyuasin. Desa ini berjarak 23 km dari Pangkalan Balai, ibu kota Kabupaten Banyuasin, dengan lama waktu tempuh lebih kurang 45 menit. Nah, pemirsa, kali ini kami bakal mengajak Anda untuk memilih akses dari Simpang Pasar Lubuk Lancang. Dari sini perjalanan kita cuma 19 km saja, dan waktu tempuhnya juga terbilang singkat, hanya 35 menit saja. Dari Simpang Lubuk Lancang kita melewati beberapa desa, diantaranya Desa Air Senggris dan Desa Talang Ipuh yang masuk wilayah Kecamatan Suatapeh, Desa Terentang, Desa Petaling, dan Desa Galang Tinggi yang masuk wilayah Kecamatan Banyuasin 3. Meskipun ukuran jalannya sempit, cuma lebih kurang 4 meter saja, tapi kondisinya beraspal dan mulus. Wilayah Kecamatan Suatapeh maupun Kecamatan Banyuasin 3 ditempati oleh suku Banyuasin dengan aksen bahasa yang digunakan menggunakan huruf E seperti sape, dimana, apa dia, dan lain-lain. Pola penyebaran penduduk di beberapa desa di wilayah ini memanjang jalan dengan hunian rumah panggung kayu khas Sumatera Selatan. Saking asiknya menikmati perjalanan, tidak terasa kami sudah sampai di gerbang selamat datang di Kecamatan Rantau Bayur, sekaligus gerbang Desa Tebing Abang. Perjalanan kita lanjutkan lagi sampai ke depan Polsek Rantau Bayur, wilayah Dusun Pengumbu. Kita belok ke kanan. Sampai di titik ini, akses jalannya tidak lagi beraspal, melainkan cuma cor beton dan sebagian masih tanah merah yang sudah diberi pengerasan. Nah, ini dia pemirsa, lokasi Dusun Tebing Abang Darat, sebuah perkampungan yang berada di tepian Sungai Musi. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan tapi tidak begitu jauh lur ya, akhirnya kita ketemu dengan Sungai Musi dulurku. Jadi buat kamu yang tidak pernah tahu, inilah Desa Tebing Abang. Tebing Abang itu lur identik dengan Pengumbu, padahal Tebing Abang itu adalah Tebing Abang, Pengumbu itu adalah Desa Tebing Abang kayak gitu lur. Tebing Abang pusat pemerintahan Kecamatan Rantau Bayur. Tebing Abang ini terdiri dari dua lur, Tebing Abang Darat sebelah sini, Tebing Abang Laut ada di sebelah situ. Itu lur, itu Tebing Abang Laut. Dari kalau kita nak menuju ke arah situ, perjalanan kita harus dari Pengumbu nyebrang naik kapal ponton atau tongkang kayak gitu loh. Kami kan kemarin sering lur mereview menyeberangi dari Pengumbu itu. Nah kalau kita nak di zoom cukup jauh sekitar 3 km dari sini ke dermaga Pengumbu, itu akses lur. Habis dari Pengumbu menuju ke situ ke Desa Rantau Bayur. Habis Desa Rantau Bayur itu sudah masuk Kabupaten Muara Enim, tepatnya Desa Muara Lematang, Kecamatan Sungai Rotan. Dari situ kita bisa nak ke Lahat, nak kemana lagi. Di video selanjutnya Koyang Deka bakal memperkenalkan akses menuju ke Kabupaten Muara Enim dan ke Lahat sampai ke Pagar Alam dari seberang Tebing Abang ini, kira-kira kayak gitu. Seperti yang kami jelaskan di awal, desa ini terdiri dari beberapa dusun. Tempat kami berada saat ini adalah Tebing Abang Darat, sedangkan di seberang sana adalah Tebing Abang Laut. Kehadiran kami disambut baik oleh warga. Salah seorang dari warga mengatakan
Nah, akhirnya Koyong Deka sampai juga ke dusun kami. Karena memang pemirsa, baru kali ini petualangan Bujang Musi menginjakan kaki di sini. Kalau di beberapa episode sebelumnya, wilayah dusun-dusun lain di tebing Abang ini sudah semua kami singgahi. Pemukiman masyarakat di sini tidak terlalu padat karena memang beberapa dusun terpisahkan jarak. Di belakang pemukiman masyarakat terhampar lahan sawah penduduk. Dahulunya masyarakat di tepian Sungai Musi memang rata-rata mata pencariannya adalah petani sawah. Namun tidak bisa dipungkiri pemirsa, untuk sekarang ini kegiatan menanam padi di sawah sudah mulai ditinggalkan warga. Banyak yang beralih berkebun karet atau kelapa sawit. Hal ini dikarenakan di wilayah ini sawahnya boleh dibilang sawah nasib-nasiban. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kalau lagi beruntung mereka memang bisa panen. Tapi kalau lagi musim banjir luapan Sungai Musi tiba-tiba datang, pasti mereka semua gagal panen karena tanaman padi mereka terendam semua. Maklumlah, di sini tidak ada irigasi persawahan, jadi begitulah kira-kira nasib petani sawah di sini. Makanya disebut sawah nasib-nasiban. Pemirsa, kami sampai di depan Masjid Nurul Iman, Dusun 1 Desa Tebing Abang loh. Tebing Abang Darat, Tebing Abang Laut ada di situ. Dan kalau kita ada di Tebing Abang Darat, nengok ke Tebing Abang Laut itu indah nih, seperti tempat yang bisa dijangkau tapi indah ya, Bro. Sebaliknya kalau kita berada di Tebing Abang Laut, nengok ke Tebing Abang Darat nih menjadi pemandangan yang indah, terhalang oleh Sungai Musi. Nah, Sungai Musi itu lagi surut posisinya, tapi di sini dia cukup terpengaruh dengan pasang surut, Bro. Ini kayak itu. Ada aktivitas warga, Lur, balik dari kebun atau dari sawah. Nah, pemirsa, Koyong Deka pun baru tahu karena ini pertama kali aku datang ke Desa Tebing Abang yang darat, yang di sininya nih, di Ulu ya. Di sini ada jalan ke perumahan yang ada di tepian Musinya. Di penghujung paling ulu desa ini terdapat muara Sungai Pangi. Sungai Pangi ngalir dari wilayah Desa Paldas. Nah, dari sinilah pemirsa akses masuk ke Desa Paldas pada zaman dahulu sebelum terbukanya akses jalan. Pada episode sebelumnya pernah kami tayangkan kalau Sungai Pangi ini berada di darat 4 desa yang menjadikan desa-desa tersebut terisolir karena belum ada jembatan, yaitu Desa Muara Abab, Desa Penandingan, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Tanjung Tiga. Di penghujung paling ulu Tebing Abang Darat, view-nya bagus sekali untuk kita bersantai di pinggir Sungai Musi. Kita bisa melihat aktivitas warga lagi menangkap ikan, baik mancing, menjaring, atau menjala. Nah, kebetulan kami ketemu dengan rombongan muda-mudi yang lagi ngumpul. Kami pun berkenalan. Pemirsa, di penghujung Desa Tebing Abang ini, Lur, kami ketemu inilah, Lur, muara Sungai Pangi yang mungkin di video-video sebelumnya, di episode sebelumnya yang mereka pernah memperkenalkan ada beberapa desa yang terputus karena belum adanya jembatan Sungai Pangi, Lur. Di antaranya Desa Penandingan, Desa Tanjung Tiga, Tanjung Pasir, kemudian Desa Muara Abab kayak gitu, Lur. Kemudian Sungai Pangi ini bahkan hulunya tuh, Lur, ngalir ada sebuah desa yang unik yaitu Desa Paldas. Di sinilah, Lur, akses ke Puyangan terdahulu membuat Desa Paldas itu masuknya dari Sungai Pangi ini yang bermuara ke Sungai Musi, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya Kemas Banyumas ini berfokus kepada pendidikan. Kalau kami sendiri, pendidikan dan kemasyarakatan, karena kan berdasarkan Trisatya Dharma Perguruan Tinggi, nah itu kan memang ada kewajiban bagi mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi dari kami sendiri sebenarnya kan ada beberapa jenis-jenis nih. Kalau organisasi mahasiswa ada yang berfokus pada politik, pendidikan dan lain. Nah, sedang kami di pendidikan. Contohnya juga ke pengabdian masyarakat seperti yang kami lakukan saat ini. Oh, Bina Desa. Ini program kegiatan kalian ini disebut Bina Desa kayak gitu. Bina Desa. Kalau Bina Desa itu apa sih yang dilakukan secara gampangnya nyebutnya? Bina Desa itu apa ya? Kalau kami bisa, ya yang kalian lakukan selama di sini, hunting-hunting ke sini? sosialisasi, Kak. Oh. Dari dinas juga kami Dinas apa deh? Menggait pemerintah. Oh, dari pemerintah. Dinas kesehatan, dinas pendidikan dan banyak lagi, Kak. Oh, iya. Kemarin kami baru sudah 3 sosialisasi deh ya. Betul, 3 sosialisasi yang Di mana? setelah pembukaan tadi kan alhamdulillah pas pembukaan kita itu dihadiri dari dinas pemberdaya desa. Oh, PMD. PMD yang mewakili. Setelah itu
Dilanjut ada dari DLH Pusat, Dinas Lingkungan Pusat itu yang menjadi narasumber untuk memotivasi masyarakat di sini terkait sampah-sampah. Oke. Mereka adalah muda-mudi yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Sedulang Studung, sebuah organisasi yang terdiri dari seluruh mahasiswa yang berasal dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Mereka datang ke sini untuk program kerjanya. Kira-kira gambaran secara umum seperti KKN gitu. Sudah 2 hari ini mereka berada di Desa Tebing Abang untuk mengajar di sekolah, membaur dengan masyarakat, dan lain-lain kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Mahasiswa Sedulang Studung Banyuasin. Oh iya, keluarga mahasiswa Sedulang Studung Banyuasin. Kemas ya? Oh, singkatannya Kemas. Ada media sosial nggak biar kalau penonton pengen kepo? Kemas itu? Kemas BA, Kemas underscore BA. Oh, untuk di Instagram ya? Kemas underscore BA itu lur. Jadi kayak mau cek kepo di situ. Pemirsa, perjalanan kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan menuju ke Dusun Pengumbu, masih wilayah Tebing Abang juga. Pengumbu lebih banyak dikenal karena keberadaan kantor-kantor level kecamatan berdiri di sini. Selain itu, keberadaan dermaga penyeberangan juga terdapat di sini. Dermaga penyeberangan ini sangat penting dan sekaligus menjadi akses penghubung menuju ke wilayah di seberang Sungai Musi, terutama Desa Rantau Bayur yang menjadi pusat peradaban marga Rantau Bayur. Di seberang Sungai Musi ini bahkan kita bisa terhubung langsung menuju ke Kota Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, dan seterusnya. Dengan catatan penyeberangan ini untuk saat ini cuma bisa digunakan untuk orang dan sepeda motor saja. Inilah dia lokasi jembatan, maksud kami lokasi penyeberangan nak menuju ke seberang ke Desa Rantau Bayur. Sebenarnya di sini sudah beberapa tahun yang lalu tuh sudah terpasang dibangun jembatan penyeberangan tapi belum kelar kayak gitu loh. Kita doakan dan aku selalu berdoa semoga jembatan itu cepat kelar lur. Karena akses itu jembatan itu penting sekali lur. Kita pacak memotong perjalanan dari Banyuasin nak menuju ke Muara Enim, ke Lahat, ke Pagar Alam, pokoknya dari lintas timur pacak sampai ke lintas tengah sampai ke lintas barat kayak gitu lur. Nah, kira-kira penundian penumpang ini. Kalau dulu tarif sekali nyebrang ini 10.000 siko wong atau siko sepeda motor gitu ya. Nah, pemirsa, di petualangan selanjutnya kami akan jadwalkan episode, kami akan memperkenalkan lur beberapa desa yang ada di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim sampai ketemu di pertigaan Simpang Belimbing sampai ke Kota Muara Enim ke Lahat kayak gitu lur. Pokoknya kalau kamu nonton terus petualangan Bujang Musi pasti dijamin nambah wawasan kamu akan luasnya wilayah sekitar Sumatera Selatan. Bro, ini bro, nasib jadi petani bro. Ayo. Kamu dari mana kak? Ada sawah lah. Di mana sawah kamu? Sawah di sini. Seberang. Oh, kamu kak di Tebing Abang. Pemirsa, betapa pentingnya posisi ketek atau motor kapal penyeberangan ini lur, kapal ponton penyeberangan ini sementara dapat menjadi akses penghubung lur kalau kita nak seberang sini dengan catatan cuma motor lur, bukanlah mobil. Abang yang penyelenggara jasa penyeberangan ini dia benar lama lur lah tahunan. Nah, kayak gitu selanjutnya kira-kira. Di ilir Dusun Pengumbu sudah dibangun jembatan yang kondisinya belum rampung sampai saat ini. Di tahun 2024 ini, setidaknya bangunan jembatan ini sudah berusia lebih dari 3 tahun dengan kondisi belum ada perubahan sama sekali. Setiap kami sampai ke sini, pasti masyarakat di sini selalu menitipkan pesan. Kira-kira isinya seperti ini, tolong agar kiranya pihak terkait bisa menyelesaikan bangunan jembatan ini. Karena kalau jembatan ini kelar tentu manfaatnya sangat luar biasa bagi pergerakan perekonomian masyarakat di wilayah ini. Selain itu, dari jembatan ini bisa jadi jalan alternatif menuju ke wilayah di seberang Sungai Musi seperti yang kami sebutkan tadi, Muara Enim, Pali, Prabu Muli, Lahat, dan lain-lain. Pemirsa, saat ini matahari sudah mulai condong lur. Sebentar lagi maghrib kayak gitu lur. Kami tiba di jembatan ini, jembatan Rantau Bayur yang kondisinya masih belum jadi kayak gitu lur ya. Pokoknya
sudah berapa kali yang mereka memperkenalkan, kondisi ini belum jadi. Semoga ke depan pemerintahan kemudian akan mempercepat proses pembangunan ini, Lur. Pokoknya dengan harapan kalau sudah selesainya jembatan ini, akses kita dari Bumi Sedulang Studung nak menuju ke Muara Enim, ke Lahat dan seterusnya ke situ bakal dapat memangkas jarak yang begitu jauh, bahkan ratusan kilometer bisa dipotong jalannya kalau lewat dari Banyuasin kayak gitu, Lur. Di sini kita pacak nyingok di pojok ketinggian ini, kita pacak nyingok keindahan pemukiman masyarakat, desa-desa perumahan yang ada di perkampungan seberang Pengumbu. Desa Tebing Abang ini desa yang luas, Lur. Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur. Secara marga dan secara kecamatan masuk Kecamatan Rantau Bayur. Namun pusat pemerintahan diletakkan di Tebing Abang, berhubung Rantau Bayur sendiri aksesnya masih terputus, tidak ada akses untuk naik mobil ke situ. Dan sebenarnya bisa, tapi aksesnya bukanlah dari Banyuasin, melainkan dari Sungai Rotan, dari Muara Enim kayak gitu, Lur. Terima kasih banyak Lamelok Petualangan Bujang Musi Palembang Sumatera Selatan. Semoga tayangan ini selalu membuka wawasan kita galo-galo, Lur, untuk keragaman kearifan lokal, budaya dan segala macam yang menjadi ciri khas dari bumi Sriwijaya. Aku yang Deka Chandra Asena yang belagain 7 kali lipat dari hari ke hari semakin pertama sampai ke pucuk langit bersama kameramen Andika Mak Serma. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.